ketiban juga ya. Jadi baik ya, Ibu rumah sakit dia Ibu Novi Iya, Felin. Novielim. Selamat siang. Siang. Bagaimana Ibu Novi sekarang pelayanan Gimana dok? di rumah sakit jiwa sesuai keadaan yang ada, mungkin banyak orang yang stres segala macam. Ibu tanganinya bagaimana kira-kira ke depannya? Penanganannya normatif, kalau untuk penanganan untuk orang jiwa tuh normatif sesuai dengan standar yang kami punya. Ya kalau ada datang kami periksa, kemudian dokter jiwa yang menangani, kemudian dari hari di rumah sakit itu baru bisa tentukan apakah dia itu rawat jalan atau rawat inap. Selama ini ada kendala tidak? Selama ini tidak ada kendala untuk penanganan orang-orang yang berobati kan tidak ada kendala. Yang jadi kendala kecuali kalau misalnya ada yang datang, dia tidak membawa dokumen lengkap, misalnya dia tidak punya KTP, kemudian kartu BPJS mungkin tidak ada, itu yang kadang-kadang menjadi hambatan karena secara kita harus akui kebanyakan yang ke sana itu kan orang-orang yang memang penanganannya membutuhkan dukungan pemerintah terutama BPJS. Itu yang jadi kendala. Tapi Ibu tangani keluarga yang dari jauh-jauh, kira-kira Ibu gimana? Tidak masalah, kita menangani dari semua lini karena kita ini kan rumah sakit rujukan kejiwaan. Jadi yang penting dia datang sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi, kita melayani tanpa memandang siapapun dia. Jadi mungkin hal yang terakhir untuk pesanan kesan dari Ibu Direktur Ibu Novi Elim sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa, kira-kira pesan terakhir untuk masyarakat NTT? Untuk masyarakat NTT, kalau misalnya sudah merasa ada mengalami gangguan kejiwaan ini, sebenarnya kita bisa lakukan screening itu bisa level di tingkat puskesmas misalnya. Kalau dia sudah dideteksi ada depresi atau kecemasan, segera mencari bantuan di layanan kesehatan sehingga dia jangan berlanjut lagi, karena dampak akhir dari kesehatan mental yang tidak tertangani adalah dengan kasus-kasus yang kita lihat sekarang, kasus bunuh diri, bahkan bisa mengakibatkan respon negatif di masyarakat. Jadi segera mencari bantuan dan jangan malu terbuka bahwa kita itu membutuhkan bantuan. Oke, Ibu Elim, terima kasih Ibu Novi. Banyak yang ditangani misalnya untuk sementara. Kalau misalnya pakai data yang dari tahun lalu untuk yang rawat jalan, data terbaru nanti saya juga belum ada data terbaru. Cuma tadi kita hanya data yang dari tahun 2025 ya. Itu untuk rawat inap, rawat jalan itu ada sekitar 5.000-an ya yang kita tangani rawat jalan. Cukup banyak ya. Banyak, kan banyak. Itu khusus di Kota Kupang. Kota Kupang saja yang berobat di kami periode Januari sampai Desember 2025 ada 5.467 rawat jalan. Jadi kan data tahun 2025 untuk 1 tahun ya. Kalau rawat inap ada 593. Kalau untuk saat ini sementara ya Kami belum punya data yang pasti apa ya. Karena tadi kami evaluasi yang itu yang data yang kami ada. Kalau Ibu ini kan data itu kan cukup banyak, mungkin strategi atau inovasi apa yang dibuat sehingga Kalau kami sebenarnya berharap ada penjaringan lebih banyak, karena sebenarnya ODGJ ini kan ibarat mereka ini kan fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang dimana kelihatannya sedikit tapi sebenarnya banyak. Karena apa yang menyebabkan penyebab adalah karena stigma di masyarakat yang masih tinggi. Kemudian mereka tidak mau terbuka bahwa mereka membutuhkan pertolongan sehingga itu tidak terdata di kami. Nah ini yang kenapa kami mau bekerja sama dengan dinas sosial, karena kan fungsi kami di rumah sakit jiwa ini kan kuratif atau pengobatan. Sedangkan untuk penjaringan maupun penampungan rehabilitasi itu tugasnya dinas sosial. Sehingga ketika dinas sosial punya data, kami tinggal saja, misalnya kami ambil di dinas sosial, kami rawat dia, kemudian setelah dia kondisinya stabil, kami kembalikan ke dinas sosial, mungkin melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi di situ kan untuk melatih mereka punya kemampuan supaya ketika mereka dilepas masyarakat, mereka mandiri, mereka punya kemampuan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Ibu ini kan datanya cukup banyak. Indikator apa yang dilakukan sudah mereka apa itu orang yang mengalami gangguan. Kalau yang kami kan tidak bisa kerja sendiri, Bapak. Jadi kami berkolaborasi. Terdapat dari apa namanya koordinasi dan juga dari mitra terkait apa yang dilakukan, inovasi apa yang dilakukan dari ibu mereka di kantor. Kalau untuk rumah sakit seperti yang saya bilang tadi kan kami bagian kuratif. Kuratif yang kami lakukan itu yang sekarang adalah yang pertama, kami menggunakan media sosial kami.
media sosial kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan misalnya kami melihat fenomena-fenomena apa yang ada supaya jangan terjadi seperti itu, misalnya bullying, kemudian kasus bunuh diri, kemudian apalagi yang jadi penyebab ketika gangguan jiwa tuh contoh kayak dalam keluarga apa yang harus kami lakukan terutama untuk orang tua, anak, itu kami ada media sosial kami, kemudian kami buat podcast, kemudian kami juga dengan TVRI dan juga RRI kami melakukan edukasi lewat media-media sosial. Itu yang kami lakukan. Pada pendekatan langsung sudah dilakukan. Pendekatan langsung untuk sekarang ada kami namanya apa istilahnya di kami home visit itu kami mendatangi, misalnya kami punya data, kami datangi untuk melihat kondisinya sekarang seperti apa. Oke, makasih Pak. Ya.